Halo semuanya, kembali lagi bersama saya di sini Evi Wina. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat satu contoh video yang sedikit berbeda dengan video yang lainnya. Nah, penasaran kan video apa? Pada kesempatan kali ini saya mendapatkan tugas dari dosen untuk membuat satu contoh video berkampanye sebagai calon legislatif. Mari kita saksikan videonya. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat kasih karunia-Nya lah kita dapat berkumpul di tempat ini dalam keadaan baik. Sebelum saya memulai pidato yang singkat ini, marilah kita mengheningkan cipta untuk menghormati para pejuang dan pahlawan bangsa, baik pejuang kemerdekaan maupun pejuang dan pahlawan pembangunan. Hening cipta dimulai. Hening cipta selesai. Baiklah, semua para hadirin dipersilahkan untuk duduk kembali. Untuk meningkatkan semangat kita mendengarkan pidato kampanye ini, saya ingin memberikan satu yel-yel untuk kita semua. Berbenah, maju, tingkatkan kesejahteraan. Mari kita ulangi bersama. Berbenah, maju, tingkatkan kesejahteraan. Baik, kita masih ingat, saudara-saudari, apa yang terjadi pada tanggal 10 November 1945 yang silam. Terjadi peristiwa yang sangat heroik di Surabaya. Kita juga masih memiliki memori yang kuat. Pidato yang membakar nasionalisme dan patriotisme kita dari Bung Tomo. Apa yang terjadi 10 November di waktu yang silam itu tiada lain adalah menunjukkan tekad yang semangat, baik jiwa maupun raga, daripada patriot bangsa untuk mempertahankan kemerdekaan dan kedaulatan bangsa Indonesia dari tangan penjajah. Semangat dan perjuangan itu masih relevan. Sampai kapanpun kita wajib menjaga kedaulatan dan keutuhan NKRI. Sampai kapanpun kita harus mengubah nasib dan masa depan rakyat Indonesia untuk semakin maju, semakin makmur, semakin mendapatkan perlindungan hukum, serta semakin bebas dari kemiskinan, kebodohan, dan ketertinggalan. Intinya saudara-saudara, dengan evolusi dan transformasi rakyat Indonesia, kita harapkan benar-benar bisa keluar dari mimpi buruk penjajahan. Itulah hakikat dan makna yang harus kita junjung tinggi. Dan sebagai wujud penghormatan pahlawan dan perjuangan bangsa, saya mengajak semuanya, saudara-saudara, untuk ikut berperan dalam evolusi dan transformasi besar bangsa yang tengah berlangsung belakangan ini. Dan untuk menjadi politis yang amanah dan cakap, serta bisa memperjuangkan kepentingan rakyat, utamanya untuk meningkatkan taraf hidup mereka, para kader yang sangat saya cintai dengan teman pembekalan caleg yang kita selenggarakan hari ini dan esok hari, kita Partai Demokrat tentu ingin sukses dalam pemilihan ini. Partai Demokrat utamanya para caleg yang ada di ruangan ini dan para caleg DPRD, provinsi, dan kota di seluruh Indonesia juga ingin sukses dan berjuang dalam perjuangan mendatang. Kita tahu bahwa sukses itu tidak datang dari langit. Harus usaha yang kuat, tekad yang kuat. Perjuangan bersama dengan kerja keras dan cara-cara yang cerdas. Masa depan itu ada. Termasuk sukses Demokrat dalam pemilu mendatang. Semoga kita berhasil dan sukses dalam pemilihan kita
yang akan datang. Saya harap para yang hadir di sini tidak seperti para pemilih-pemilih atau tidak seperti para orang-orang lain yang memilih para caleg hanya karena manipulasi atau politik uang. Kita harus menyadari bahwa itu adalah kerugian besar bagi kita sendiri. Mengapa demikian? Kita memilih seseorang sebagai pemimpin itu harus mengetahui visi dan misinya. Visi dan misi di sini sangat penting sebagai pedoman seseorang untuk memperjuangkan sesuatu. Nah, di sini saya ingin mengajak para bapak ibu yang hadir pada kesempatan ini, pada kampanye ini, agar benar-benar memilih siapa yang benar-benar layak dan cocok untuk memimpin negara kita ini atau untuk memimpin daerah kita ini. Saya sendiri mencalonkan diri di sini. Saya jujur tidak menggunakan politik uang pada pemilihan. Saya hanya ingin memilih. Saya hanya ingin berpartisipasi di daerah kita ini, membangkitkan daerah kita ini. Bagaimana agar daerah kita ini benar-benar maju, tidak tertinggal lagi. Saya juga butuh kesadaran para masyarakat di sini, bukan hanya kesadaran, juga tindakan. Kita bisa melihat bahwa siapa sih yang cocok untuk memimpin kita, mensejahterakan kita, bukan hanya karena kita disogok dengan uang. Bukan, Bapak Ibu. Seperti yang kita ketahui dalam pemilihan itu, luber jurdil, jujur dan adil. Itu yang paling saya tekankan dan saya bulatkan dalam pemilihan ini. Maukah Bapak Ibu berpartisipasi sebagai pemilih yang jujur dan adil? Ini untuk masa depan kita bersama, kesejahteraan kita 5 tahun yang akan datang. Jika kita memilih yang baik, maka terjadi yang baik untuk daerah kita. Jangan mau dimanipulasi uang. Jangan. Sekarang kita mendapatkan uang, saya misalkan kita mendapatkan uang 200.000 hanya untuk masa depan kita 5 tahun yang akan datang. Apa kita bersedia untuk terpuruk di 5 tahun yang akan datang, Bapak Ibu? Jika kita bersedia, kita boleh memilih itu. Tapi jika tidak, mari kita lawan. Kita tunjukkan bahwa kita tidak bisa diperbudak oleh uang. Kita perlu kerja nyata. Kita perlu aksi yang nyata. Untuk itu saya berdiri di sini sebagai calon DPR di daerah ini. Baiklah. Selanjutnya, saya harus mengatakan kita Partai Demokrat punya peluang untuk sukses meskipun tantangan yang kita hadapi dalam pemilu ini jauh lebih berat. Kenapa saya katakan jauh lebih berat? Karena kita hanya ingin dipilih melalui kejujuran. Tentu sangat jauh lebih berat. Saya juga berani mengatakan dan juga setelah disurvei membuktikan bahwa partai politik yang punya capres sangat diuntungkan. Contohnya PDIP dengan Pak Jokowi sebagai capres dan Gerindra dengan Pak Prabowo sebagai capres. Suara kedua partai politik itu meningkat tajam. Sebaliknya parpol-parpol yang tidak punya capres dan cawapres, suaranya menurun. Anjlok, itu realitasnya. Bukan main-main. Kedua, dengan sistem perhitungan suara yang baru, sign language, kemungkinan
perolehan PDIP bersama Pak Jokowi dan Pak Prabowo juga makin diuntungkan. Itu juga tercermin dari survei-survei saat ini. Itu juga realitasnya. Namun Demokrat tidak boleh melawan realitas. To fight the problem, let's solve it. Mari kita temukan jalan bagi Demokrat untuk tetap sukses dalam pemilu mendatang. Yakin dan percaya kita punya jalan. Dan ini tujuan kita melakukan kampanye hari ini. Kalau saudara tekun mengikuti dan menyimak apa yang kita niatkan, kita strategikan, dan kita rencanakan untuk memenangkan partai kita, yakin dan percaya kita punya jalan. Jalan itu terbuka lebar. Bagian akhir dalam sambutan saya dalam kampanye ini adalah, ini menurut saya harus menjadi perhatian yang sangat serius dari bangsa Indonesia, bukan hanya Partai Demokrat. Apa itu? Politik Indonesia tanpa kita sadari sejak tahun 2017 telah berubah. Sejak berlangsungnya Pilkada Jakarta 2017 yang lalu. Oleh karena itu, seiring dengan persiapan kita menuju pemilihan, Partai Demokrat mengajak dan menyuarakan kepada saudara-saudara kami, para komponen bangsa, juga para elit politik serta pemimpin-pemimpin parpol untuk bersama-sama mencegah terjadinya politik identitas dan benturan ideologi yang semakin ekstrim, jangan sampai menjadi ekstrim. Kami sungguh berharap pada pemimpin bangsa yang sedang mengemban amanah untuk tetap menjaga keutuhan, kerukunan, dan menghindari betul politik identitas dan politik berbasis ideologi. Caleg-caleg agar berkompetisi sehat, jujur, tanpa manipulasi rakyat. Sebagai pemimpin yang berani, pemimpin yang bertanggung jawab tidak akan melakukannya. Baiklah, untuk menutup pidato ini, saya ingin menyuarakan kembali yel-yel kita, yaitu berbenah, maju, tingkatkan kesejahteraan. Mari sama-sama kita ucapkan, berbenah, maju, tingkatkan kesejahteraan. Terima kasih. Demikianlah contoh video pidato kampanye kali ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Jika ada kekurangan dan kesalahan, saya mohon maaf karena saya adalah dalam proses pembelajaran. Terima kasih.